Memasuki tahun 2019, situasi ekonomi semakin tidak terprediksi. Ketidakpastian global, perang dagang, dan sanksi minyak turut mengkhawatirkan para pelaku pasar di tahun 2019 nanti. Sedangkan dari dalam negeri, aroma tahun politik sudah mulai terasa. Tekanan rupiah juga dirasakan sepanjang 2018. Kami bahas selengkapnya dalam The Analyst. Dan untuk membahas proyeksi ekonomi di 2019 sudah hadir bersama saya Mbak Denini Puspa Purbasari, Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu Ekonomi Strategis Kantor Staf Presiden dan juga pengamat dan Direktur dari Institute for Development and Economic Finance atau INDEF, Mbak Eni Srihartati. Selamat pagi Mbak Deni dan juga Mbak Eni. Kita mungkin ke Mbak Deni terlebih dahulu, ini melihat bagaimana gejolak ekonomi makro maupun mikro yang sedang terjadi saat ini. Anda melihat secara review tahun 2018 bagaimana? Tahun 2018 kita semua mencatat bahwa di kuartal 2, mulai dari kuartal 2 sampai dengan kuartal 3 itu terjadi tekanan yang berasal dari eksternal yang sangat luar biasa. Karena itu terjadi depresiasi rupiah waktu itu yang cukup mungkin waktu itu sempat membuat ketidakpastian bagi para pelaku ekonomi di Indonesia. Tapi kemudian ini situasinya sudah kemudian mereda di kuartal 4. Secara overall yang terjadi di tahun 2018 ini adalah pertumbuhan ekonomi masih meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang kedua, inflasi tetap terjaga menjadi sekitar mungkin 3,2%, yang itu stabil sejak tahun 2016, 17, dan 18 ini. Yang ketiga adalah pengangguran juga menurun. Yang keempat, kemiskinan menurun. Yang kelima adalah kita mencatat bahwa ketimpangan pun juga menurun. Tentu saja capaian-capaian ini masih bisa diperbaiki lagi ke depan karena ambisi atau aspirasi dari pemerintah itu lebih baik daripada angka-angka itu. Sepakat Mbak Eni dengan review dari Mbak Deni ini terkait dengan tadi ternyata angka inflasi terjaga, pertumbuhan ekonomi terjaga, ada tekanan di kuartal 2 kemudian berada di kuartal 4. Apakah Indef mencatat hal yang sama? Tidak jauh beda, tetapi mungkin ada catatan. Jadi catatannya mulai triwulan 2 gitu pada waktu triwulan 2 ya, waktu triwulan 2 itu kan sebenarnya pertumbuhan ekonomi jauh melompat daripada triwulan 1. Jadi triwulan 2 tiba-tiba tumbuh 5,27. Nah, sebenarnya waktu itu kami sudah warning betul bahwa hati-hati dengan pertumbuhan di triwulan 2. Kenapa? Karena walaupun 5,27 persoalannya adalah ini menyimpan persoalan. Kenapa menyimpan persoalan? Karena inventorinya besar sekali. Jadi artinya dari total produksi yang belum mampu terjual itu masih sangat besar. Baik. Nah artinya apa? Artinya ini yang berpotensi nanti jadi overstock begitu akan ya? menjadi overstock sehingga kemungkinan besar di triwulan 3 ini akan cenderung terjadi penurunan produksi. Nah ternyata benar di triwulan 3 ini produksinya kemarin turun. Makanya pertumbuhan ekonomi di triwulan 3 kan lebih rendah daripada triwulan 2 gitu. Nah, dan sayangnya lagi stok di triwulan 3 pun ini masih cukup besar. Baik. Nah, sehingga ini yang kita khawatirkan bahwa di triwulan 2 itulah peak season-nya. Jadi pertumbuhan tertinggi selama 2018 itu ada di triwulan 2. Nah, kalau pertumbuhan tertingginya di triwulan 2 berarti besar kemungkinan selama 2018 average kita hanya mampu tumbuh 5,1. Nah, artinya ini kan masih sesuai dengan proyeksi dan prediksi. Prediksinya kan harapannya kan 5,3 gitu. Nah, sehingga ini yang mestinya segera cepat dievaluasi. Apa yang menjadi penyebab dari tidak tercapainya target pertumbuhan kita, terutama kalau kita ingin berbicara 2018 tinggal 2 minggu. Ya, tinggal 2 minggu Yang lagi. penting 2019. Ya, Mbak Deni, ini terkait dengan tadi yang dikatakan oleh Mbak Edi. Yang sering juga kita dengar adalah terkait neraca dagang yang ternyata di sepanjang tahun 2018 ini lebih sering defisit ketimbang surplus begitu. Dan kemudian juga mendorong defisit transaksi berjalan kita semakin melebar. Nah, untuk dari kantor kepresidenan sendiri ini melihat bagaimana? Yang pertama adalah ini karena account defisit terjadi sejak kuartal 4 2011. Dan kemudian pernah memburuk puncaknya pada tahun 2013. Ini sebenarnya memang karena account defisit Indonesia itu adalah persoalan struktural.
Persoalan struktural maksudnya adalah perlu upaya yang sangat serius untuk mereform ekonomi kita dari semula yang katakanlah bersandar kepada komoditas menjadi non komoditas. Dari manufacturing yang sudah katakanlah dibangun sejak zamannya Pak Harto, kemudian gimana mesinnya itu di-upgrade supaya kemudian lebih efisien lagi. Supaya apa? Supaya kita bisa mengekspor. Tapi selain itu kita harus mengakui bahwa ada perubahan-perubahan regulasi yang terkait dengan ekspor mineral dan batu bara. Pada saat itu kita ingin mencoba untuk memastikan integritas ekonomi kita itu semakin baik. Karena itu kemudian ekspor yang tanpa LC tidak boleh. Dan kemudian sempat ada aspirasi untuk kemudian memastikan hilirisasi itu kemudian terjadi. Padahal kita pengekspor waktu itu kan biji yang itu tidak diolah. Nah, dengan demikian dalam jangka pendek bisa diprediksi memang terjadi pengurangan dari ekspor kita. Sudah begitu kita juga melihat bahwa situasi global sejak terjadinya ketegangan perdagangan antara Amerika dan Cina itu juga berpengaruh terhadap global trade. Global trade itu menurun. Yang kedua adalah proyeksi dari global growth itu juga menurun. Baik itu ada untuk negara berkembang maupun untuk negara maju. Sepertinya raksasa ekonomi Amerika Serikat yang proyeksi pertumbuhan ekonominya menurun langsung mengenai seluruh mitra dagang lainnya di Asia termasuk juga Indonesia. Kalau Mbak Eni sendiri melihat dari sisi current account deficit tadi, sektor migas menjadi penyebab utama. Lagi-lagi sektor migas padahal juga sudah ada beberapa cara yang dikeluarkan oleh pemerintah ini untuk menekan defisit yang terjadi di sektor migas. Apakah cara tersebut yang diberlakukan di kuartal 3 kemudian juga di kuartal 4 ini tapi ternyata masih tetap defisit begitu? Anda lihat sudah efektif atau belum? Ya, memang saya setuju Mbak Deni ya. Ini persoalannya struktural. Jadi nggak bisa seperti membalik telapak tangan karena current account deficit kita yang paling dominan penyebabnya itu adalah jasa. Baik. Dan jasa kalau kita semakin banyak meningkatkan volume perdagangan ya pasti dengan sendirinya defisit jasanya akan meningkat. Nah, kedua memang migas. Pemerintah sudah mempunyai inisiatif untuk program biofuel. Minimal ini kan untuk mengurangi tekanan impor migas kita. Tetapi program ini kan harus terkonsolidasi betul gitu loh. Kita di mana kita mempunyai kebun sawit, di mana Pertamina punya kilang-kilang minyak. Nah ini kan juga karena nggak didesain dari awal gitu, maka ini juga masih terjadi misleg. Artinya misleg itu jaraknya jauh dan sebagainya sehingga optimalisasinya juga terbatas. Nah efisiensinya juga betul, begitu ya. Sehingga program itu ya nggak bisa hari ini ditetapkan besok langsung berhasil, tentu bertahap gitu. Jadi sepakat ya struktural ini. Struktural. Nah oleh karenanya memang ini harus benar-benar dikerjakan secara komprehensif, terutama menurut saya yang paling dekat itu sebenarnya defisit neraca jasa. Karena neraca jasa ini memang betul kalau untuk yang transportasi ya, terutama untuk yang terkait dengan perdagangan, ini nggak mungkin lah dalam kurun waktu jangka pendek diselesaikan. Tapi yang defisit kita kan neraca tapi yang paling pendapatan. optimistis adalah defisit Neraca jasa itu ada dua ya. Dan yang masih kita surplus itu sebenarnya neraca pendapatan sekunder namanya. Di antaranya dari mana? Dari kalau di di Filipina itu ada remitansi yang besar sekali dari tenaga kerja kita, tenaga kerja mereka di luar negeri. Nah Indonesia ini diasporanya ternyata juga masih membubuhkan surplus neraca pendapatan sekunder kita. Nah sehingga yang harus dibenahi sekarang apa? Bagaimana kita menyiapkan tenaga kerja terampil kita. Kemarin kita berdiskusi di Kemenko Perekonomian. Ada empat jasa, sektor jasa sebenarnya yang kita masih sangat kompetitif. Nah sekarang tinggal pemerintah ini memfasilitasi bagaimana mensertifikasi ahli-ahli di bidang pariwisata, di bidang bisnis, di bidang ICT. Nah teknologi informasi kan kita yang pinter animasi ya itu di Batam banyak banget itu. Jadi itu ya yang bisa dimaksimalkan sehingga bisa mempersempit defisit neraca perdagangan ya, juga mempunyai kontribusi kita untuk mengkompensasi besarnya defisit di neraca transportasi tadi. Oke, baik. Mbak Deni mungkin untuk melihat tadi Mbak Eni sudah memaparkan beberapa yang bisa dilakukan untuk menekan defisit tersebut. Kalau Anda memproyeksi dari pertumbuhan ekonomi tahun depan dan juga defisit neraca dagang dan transaksi berjalan untuk tahun depan ada di range berapa kira-kira? Kalau pertumbuhan ekonomi seperti dalam APBN 5,3%. Jadi realisasi pada tahun ini diperkirakan 5,2%. Jadi kita naik tetapi sangat konservatif memang. Tapi still optimis given nantinya di tahun 2019 masih ada 2 kali
peningkatan dari Federal Reserve rate. Dan yang itu pasti mungkin akan diikuti oleh Bank Indonesia, bahkan didahului oleh Bank Indonesia. Sehingga pertumbuhan kredit barangkali sedikit melambat dari tahun ini, yang dari 12% mungkin tahun depan 10-11%, betul. Nah, dari situ kemudian impact-nya pasti ada ke investasi. Nah, dengan demikian 5,3% itu adalah angka pertumbuhan ekonomi yang diyakini oleh pemerintah bisa diusung. Dengan realisasi 5,2%. Ya, yang kedua adalah walaupun pertumbuhannya tinggi, tetapi defisit APBN akan mengecil dari tahun ini yang diperkirakan sekitar 2,1% menjadi 1,8%, sehingga kebutuhan pembiayaan itu kemudian juga tidak sebesar seperti tahun ini. Yang ketiga adalah untuk current account deficit diperkirakan juga akan menyempit. Yang tahun ini diperkirakan kita mungkin tidak akan sampai 3%, masih di bawah 3% secara kumulatif, but untuk tahun depan diperkirakan angkanya adalah sekitar 2,8 atau bahkan bisa sampai dengan 2,5 tergantung karena kalau nanti terjadi depresiasi rupiah lebih lanjut kan ini akan diinternalisasi oleh pelaku ekonomi dengan tidak mengimpor terlalu besar. Ya, kalau Mbak Eni sendiri melihat untuk investasi tersebut, apakah sudah cukup optimistis di tahun 2019 nanti mulai dari foreign direct investment kemudian juga dari investor-investor kita bisa kemudian membawa devisa hasil ekspor yang banyak kembali ke dalam negeri? Kalau investasi, kalau kita lihat sampai perkembangan Oktober apalagi kalau kemarin kinerja sampai triwulan 3 kan memang minus ya. Jadi minus 1,6. Jadi ini yang memang sangat sayang sekali. Kenapa? Jadi waktu Mas Aldi tadi cerita ada perang dagang dan sebagainya, sebenarnya itu selain ada musibah ada berkahnya. Karena apa? Investasi pasca perang dagang, investasi yang mengalir, yang realokasi dari Cina terutama ke Asia tuh besar sekali. Ke Vietnam, ke Thailand gitu kan, dan juga ke Malaysia. Kayak emerging markets jadi pasar yang seksi begitu ya untuk Nggak investor. ke Indonesia, Indonesia malah turun gitu. Nah, ini yang mestinya benar-benar menjadi bahan evaluasi 2019. Mengapa mereka kok nggak mau mampir ke Indonesia? Karena itu kuncinya. Kalau itu mampu, saya yakin sebenarnya target 5,3 pun di 2019 masih bisa tercapai. Tapi kalau 2018 ya sudah hampir pasti nggak mungkin 5,2 gitu kan. Mbak Eni, Mbak Deni, nanti kita bahas lagi terkait dengan faktor ekonomi global dan juga bagaimana makroekonomi global yang sedang bergejolak ini mempengaruhi kita dan juga posisi kita untuk mencari peluang di tengah isu gejolak tersebut. Tapi usai jeda berikut, CNN Indonesia akan segera kembali. Kami masih membahas soal proyeksi ekonomi 2019 dan juga review ekonomi tahun 2018 bersama Mbak Deni dari kantor staf presiden dan juga Mbak Eni dari Indef. Kita ke Mbak Deni. Ini tadi Mbak Eni sempat menyinggung bagaimana tentang perang dagang dan juga gejolak ekonomi global mempengaruhi Indonesia. Sebetulnya Anda melihat posisi strategis Indonesia di tengah perang dagang tersebut, padahal tadi juga Mbak Eni sempat menyebutkan bahwa sayang sekali bahwa gejolak perang dagang tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Emerging markets lainnya mendapatkan berkah, tapi sayangnya Indonesia tidak terlalu besar begitu berkah yang didapat di tengah-tengah perang dagang ini. Anda melihatnya bagaimana? Jadi begini, bahwa pemerintah sudah melihat bahwa dampak dari hubungan antara Amerika dan Cina yang berkembang belakangan ini akan menyebabkan apa yang disebut sebagai trade diversion dan juga trade creation. Sebenarnya Indonesia bisa kemudian mengambil kesempatan di sini, dan itu sudah dilakukan, yaitu dengan approach secara konstruktif perusahaan-perusahaan besar Cina maupun yang mau investasi ke Cina yang sekarang mulai nervous. Apakah mereka harus menempatkan di Cina atau di tempat lain. Nah, karena itu Batam salah satunya juga itu menjadi andalan dari Indonesia untuk kemudian bisa menarik investor yang semula mau masuk ke Cina atau mau keluar dari Cina untuk berinvestasi di Indonesia. Itu jadi karena apa? Karena ya tadi kita sudah melihat bahwa barangkali produk dari Cina tidak bisa ke Amerika, karena itu Indonesia barangkali bisa menjadi tempat untuk berproduksi dan kemudian gitu ya, ke Amerika. Yang kedua adalah tidak hanya dari Amerika sebagai pusat katakanlah atau tujuan dari pasar, tetapi kita juga melihat target pasar yang lain yang berkembang. Misalnya saja adalah Pakistan. Mbak Eni, ini sayang sekali perlambatan atau pertumbuhan ekonomi global yang menurun juga kemudian memaksa ekspor kita ke negara-negara tujuan atau mitra dagang utama seperti Amerika Serikat dan juga Tiongkok, itu ekspor kita menurun di situ. Betul. Anda melihat apakah kita sudah bisa memanfaatkan peluang untuk mencari pasar-pasar lainnya begitu di luar? Selama ekspor kita tetap komoditas, nggak ada pasar lain sebesar bisa menggantikan Cina sama Amerika gitu. Nah, artinya kalau kita ingin mencari negara tujuan yang non tradisional ya harus berubah menjadi produk dulu gitu kan. Nah, sehingga industrialisasi adalah
jawaban kuncinya. Jadi kalau kita mampu untuk mengundang investor untuk melakukan pengolahan dari komoditas-komoditas yang tadinya kita ekspor ke Amerika maupun Cina, nah baru kita akan bisa mencari daerah ekspor baru. Nah, Anda melihat nilai tukar rupiah nanti di tahun 2019 bagaimana? Yang pasti asumsi pemerintah saja kan 15.000. Nah artinya memang kita nggak mungkin 15.000 ya, oke. berharap dolar di bawah 15.000 gitu kan. Karena apa? Karena ini yang menjadi persoalan tadi kan kita memang persoalannya struktural. Ekspor kita bagaimanapun memang untuk bisa melonjak dalam jangka pendek tidak mungkin. Sementara penetrasi impor ini luar biasa. Terutama sekarang malah impornya bergeser lagi ke impor konsumsi. Nah sehingga itu yang menjadi tekanan, tekanan terhadap nilai tukar kita. Nah nanti yang paling utama adalah pemerintah dan juga Bank Indonesia ini bisa menjaga betul range nilai tukar kita sesuai yang ada di asumsi APBN itu sudah paling bersyukur. Baik, mungkin satu atau dua pertanyaan lagi Mbak Deni, ini melihat tahun depan akan ada nanti gejolak politik lagi akan melanda Indonesia. Kira-kira apa strategi yang akan dilakukan pemerintah untuk menjaga ekonomi agar tetap stabil di tengah tahun politik? Ya, tahun ini juga tahun politik. Bahwa kita dulu sudah melalui tapi akan lebih masif nanti tahun 2019. Pilkada 117, tetapi kan tenang. Artinya adalah kita juga berharap bahwa nanti untuk Pilpres itu masyarakat menjadi lebih mature. Dan kemudian kontestasi politik bisa lebih sehat. Dan kemudian saya memiliki optimisme ya terhadap maturity dari masyarakat menanggapi katakanlah mungkin antara noise dengan voice yang beredar di media sosial dan tentu saja di media mainstream. Nah saya pikir kita optimis di situ bahwa justru harus dilihat bahwa kontestasi politik ini juga ada berkahnya, yaitu apa? Belanja. Ya jadi belanja akan semakin besar, ya konsumsi akan semakin tinggi. Jadi kalau pelaku ekonomi, saya kira itu tentu saja akan melihat politik, tetapi mereka punya their own rationality. Mbak Eni, apa catatan-catatan yang harus dibenahi secara poin per poin begitu untuk ekonomi kita agar outlook-nya di tahun 2019 ini akan membaik dan juga target-target yang diasumsikan oleh pemerintah bisa tercapai? Yang paling utama adalah konsolidasi dari koordinasi pemerintah. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah itu benar-benar harus direncanakan dan ketika dipublish itu harus benar-benar sudah matang. Dan itu insiden paling buruk ya, terutama setahun terakhir ini adalah beberapa kebijakan publik ini tidak direncanakan dengan matang. Buktinya apa? Begitu dikeluarkan ditarik lagi, begitu dikeluarkan belum ada bahkan beberapa jam sudah dirubah lagi. Ini menimbulkan distrust dari pelaku pasar. Tidak hanya sekedar bahwa kebijakan ini direvisi, bukan sekedar itu, tetapi message-nya adalah bahwa pelaku pasar jadi tahu bahwa bagaimana kita mengatur tata kelola dari sistem ketenaganegaraan kita. Mbak Deni, Mbak, ini berbagai tantangan di tahun 2019 nanti akan dihadapi oleh Indonesia. Tidak hanya tahun politik saja, tapi juga bagaimana dinamika ekonomi global yang sedang berkecamuk sekarang akan juga mempengaruhi ekonomi kita ke depannya. Tentunya kita sebagai warga Indonesia harus optimistis bagaimana kita bisa mampu menjaga perekonomian kita agar tetap stabil di tahun 2019 nanti di tengah gejolak ekonomi yang sedang terjadi. Terima kasih Mbak Edi. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru dari Indra, juga Mbak Deni dari kantor staf Presiden. Terima kasih sudah bergabung bersama kami.